baik di pagi hari maupun di sore hari. Di antara zikir juga yang dibacakan oleh Rasulullah SAW baik di pagi hari maupun di sore hari, Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyata fid dini wad dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur aurati wa amin rawati. Allahumma hafidhni min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shamali wa min fawqi wa a'udzu bika bi udhmatika an ughtala min tahti. Ini merupakan doa proteksi dari segala penjuru jurus. Kalau misalnya itu ada dikatakan dari atas, dari bawah, dari samping kiri, samping kanan, depan, belakang, inilah doa proteksinya. Supaya apa? Supaya kita itu akan terjaga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah SAW membacakan doa Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sami, Allahumma afini fi basari. La ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri, la ilaha illa anta. Di sini Rasul mengajarkan kepada kita yaitu untuk meminta agar kita tidak kufur dan tidak fakir. Kenapa ini sering dikaitkan antara kedua hal? Dikarenakan kadal fakru ayyakuna kufra. Bahwasanya kefakiran itu akan mengakibatkan seseorang itu kepada kekafiran. Tapi ada hal yang paling terpenting bagi kita yang harus kita pahami semuanya, Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah. Rasul tidak pernah khawatir akan kemiskinan. Yang dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW terhadap umatnya itu adalah pada saat Allah membukakan pintu dunia kepada umatnya. Itu yang paling dikhawatirkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa? Pada saat dibuka pintu dunia, banyak orang pada saat dia miskin, dia tidak tahu bagaimana bermaksiat kepada Allah. Tidak tahu dia, sibuk dia. Kenapa? Lelah dia, tidak ada uang. Maka dia tidak tahu bagaimana bermaksiat kepada Allah. Namun pada saat Allah membuka pintu rezeki kepadanya, mulai banyak pendapatannya, hartanya sudah mulai bertambah. Disitulah dia mulai mencoba untuk belajar berbuat maksiat. Berapa banyak hari ini, dulunya sewaktu miskin mereka sering ke masjid, salat jamaah tidak tinggal. Begitu ada rezeki harta maupun rezeki jabatan, sudah mulai tugas di luar daerah. Apa yang dilakukan tugas di luar daerah? Banyak kemaksiatan yang dilakukan kalau seandainya mereka tidak menghadirkan Allah dan Rasul pada saat setiap tugas mereka. Bagaimana mungkin bisa Ustadz? Ini kan sudah memang dunianya seperti itu. Itu katanya. Kita memang sudah diberikan fasilitas seperti itu. Saya menyarankan dan menasihatkan diri dan para jamaah semuanya. Berani enggak kita melakukan kemaksiatan kalau seandainya ada Rasul di samping kita? Walaupun berbagai macam fasilitas dunia yang diberikan oleh orang-orang yang ingin menjebak. Berani enggak kita melakukan kemaksiatan? Ada Rasul di samping. Ditawarkan dengan wanita, ditawarkan dengan berbagai macam obat-obatan. Berani enggak seseorang itu akan mengkonsumsi, akan melakukan kemaksiatan kalau seandainya dia menghadirkan Rasul di sampingnya? Sungguh dia tidak akan pernah berani. Oleh sebab itu Allah sendiri yang mengatakan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'minun. Seorang penzina itu tidak akan pernah bisa berzina pada kondisi pada saat tersebut seorang itu adalah dalam keadaan beriman. Akan tetapi seseorang itu bisa melakukan zina, maka dia telah meninggalkan Tuhannya. Ini adalah kondisi umat Islam hari ini. Dan kita dianjurkan untuk meminta agar tidak kufur kepada Allah dan kita agar tidak fakir. Selanjutnya Rasulullah SAW wa yakfirul istighfar fayastaghfirullah kullu iddatin mi'at marrah. Dan setiap salat itu Rasul beristighfar sebanyak 100 kali. Dan ini sangat dianjurkan kepada kita untuk beristighfar. Bapak Ibu jemaah yang dirahmati Allah, istighfar itu adalah merupakan sesuatu yang sangat luar biasa. Bagaimana dijelaskan di dalam surat Nuh. Surat Nuh itu menjelaskan kalau kita kepingin punya harta, kepingin punya anak, kepingin punya rezeki, beristighfarlah. Wahum bil ashari hum yastaghfirun. Orang-orang pada saat sahur
itu bukan hanya sekedar menyantap makanan. Orang-orang pada saat sahur itu adalah orang-orang yang beristighfar. Kunci dari sahur itu adalah bukan hanya sekedar menyantap makanan, akan tetapi beristighfar pada saat sahur itu merupakan tujuan utama kita. Maka kalau seandainya kita tidak mempunyai durasi waktu yang panjang untuk meminta doa kepada Allah yang spesifik, yang detail, maka cara yang paling ampuh itu yang harus kita lakukan adalah beristighfar. Kenapa? Karena dengan beristighfar itu akan diberikan semua oleh Allah. Banyak kisah yang kedahsyatan beristighfar tersebut, dan salah satunya itu adalah sebagaimana yang dipraktekkan oleh salah seorang tukang roti. Dan ini mungkin sudah pernah didengarkan oleh jemaah semuanya. Seorang tukang roti itu selalu bibirnya itu dia basahi dengan beristighfar. Imam Ahmad bin Hanbal kalau tidak salah saya pada saat itu dihantarkan oleh si tukang roti tersebut ke rumahnya. Dikarenakan apa? Dahsyatnya istighfar tersebut. Bayangkan sekelas imam besar itu bisa dihantarkan ke rumah si tukang roti dikarenakan apa? Fadilah beristighfar. Selalulah minta ampun kepada Allah walaupun tanpa harus diucapkan secara besar-besar. Wa ya'ti fi athna'i dzalika khadamul Madinah bi aydihim al-aqdahu fihi al-ma'. Dan pada saat itu datanglah pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Anas bin Malik membawakan bejana air. Wa yatarakkabuna bi wada'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yadahu mubarakah fi inatihim. Dan lalu bejana tersebut diletakkan di depan Rasulullah SAW untuk dicelupkan tangan Rasulullah SAW. Ini tidak berlaku untuk Ustaz Damanhur. Ya. Jangan pernah sekali-sekali jamaah sekarang misalnya ini datang bawa air untuk Ustaz Damanhur, celup tangan Ustaz Damanhur, enggak berlaku. Ini hanya berlaku untuk Rasulullah SAW. Hanji pulih ka oi, ya. Belum bisa untuk melepaskan ka oi, air cuci tangan Ustaz Damanhur. Ini dipraktekkan mengambil berkah dari Rasulullah SAW. Dan ini pintakan. Jamaah yang dirahmati Allah, pintakan. Agar apa? Agar kita dimimpikan seperti ini. Dan ini bisa terjadi. Diketemukan sama Rasulullah SAW, kita membawa air bejana dan kita meminta untuk dicelupkan tangan Rasul dalam air tersebut. Kita yang membawa airnya dan kita yang akan meminum air dari bejana tersebut. Pintar. Kenapa? Karena kita tidak hidup dengan Rasulullah SAW. Dulu para sahabat, mereka itu pada saat kangen, pada saat menginginkan sesuatu keberkahan dari Rasul, datang ke Rasul, bawa bejana, bisa langsung minta celup. Hari ini kita tidak hidup bersama Rasulullah SAW. Tapi momen seperti itu bisa terjadi. Kalau seandainya kita memperbaiki semua tatanan kehidupan kita mengikuti sunnah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Banyak para ulama yang menceritakan tentang mimpinya ketemu sama Rasul. Ada di antara mereka yang diusap kepalanya, ada yang ditiup mulutnya oleh Rasulullah, ada yang digosok dadanya, berbagai macam takbir mimpi yang diketemukan oleh Rasulullah SAW. Fama yu'ta bi ina'ihi illa ghamasan fi yadihi wa rubbama atahu ila yawmin syadidin wa burd fayadha'u yadahu fi inatihim. Inilah yang dikatakan bahwasanya pada saat mereka kepanasan juga mereka meminta suatu keberkahan dari Rasulullah dengan mengambil air untuk mendapatkan keberkahan dari Rasulullah SAW. Kita sambung sedikit lagi tentang sabahan nabawi. Bagaimana subuh Nabi Muhammad SAW. Thumma tataqarraba atrafus sufuf. Dan pada saat itu pada saf-saf para sahabat setelah mereka salat mereka akan merapat. Pada sebuah riwayat itu dikatakan Rasulullah SAW majelis ilmunya itu dibagi kepada dua. Sehingga ini sebelah saf, ini satu barisan, dan sebelah saf ini satu barisan. Tidak berpencar seperti ini. Ini dalam satu riwayat. Dalam sebuah riwayat yang lain mereka semuanya akan merapat kepada Rasulullah SAW. Kenapa Rasul membagi kepada dua buah saf majelis ilmunya? Dikarenakan pada saat ada orang yang mempunyai hajat untuk berbicara dengan Nabi Muhammad SAW, maka mereka akan datang dari tengah, langsung berhadapan dengan Rasulullah SAW. Dan itu dipraktekkan oleh malaikat Jibril. Pada saat mendatangi Rasulullah SAW, malaikat Jibril masuk dari tengah lorong,
itu langsung berhadapan duduk dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayatifu ashabuhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bihi wa huwa jalifun fi musallahu. Dan Rasul duduk di tempat salatnya dan para sahabat semuanya mendekati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqbulun biwajhihi ilaihim, dan menghadapkan wajahnya kepada para sahabatnya semuanya. Fayusfiru lahum du'us sabah, maka terpancarlah cahaya subuh pada saat itu. Andhiya wajhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cahaya itu terpancar, subuh itu terbelah dengan wajah, dengan sumringahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Farubbama bada'ahum bimau'izah, maka Rasul pada suatu saat itu memulai dengan tausiah, dengan khutbah. Kama fi hadisin Ghirwat ibnu Sariyah radhiyallahu anhu qala wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman ba'da salatil fajr mau'izatun balighah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kami nasihat setelah salat subuh dengan nasihat yang sangat-sangat menyentuh. Zafarat minhal uyun, maka mata kami ini berkaca-kaca, berkilau-kilau pada saat mendengarkan nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zafarat minhal uyun wa wajilat minhal qulub, dan hati ini merasa sangat-sangat tersentuh. Faqala rajulun, maka berkatalah di antara salah seorang di antara kami pada saat itu, inna hadhihi mau'izatun muwadda'. Wahai Rasulullah, seakan-akan tausiah darimu pada subuh yang berbahagia ini adalah seakan-akan tausiah yang terakhir kali yang engkau sampaikan. Begitulah rasa sedih yang didengarkan oleh para sahabat pada saat mereka mendengarkan tausiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famadza ta'ahadu ilaina ya Rasulullah, apa yang engkau pesankan kepada kami wahai Rasulullah? Qala usikum bitaqwallah, maka aku menasihatkan kepada kamu untuk bertakwa kepada Allah. Ini merupakan salah satu kalimat yang sudah hampar didengarkan oleh jamaah kaum muslimin dan muslimat hari ini. Apa makna takwa itu? Pada saat kita sering mendengarkan khatib naik ke atas mimbar mengatakan, ya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Tidak ada desiran apapun yang terbetik di dalam jiwa dan sanubari manusia pada saat mendengarkan kata-kata takwa tersebut. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka itu hilang dari makna takwa. Makna takwa itu para ulama, Abu Hurairah pernah mengibaratkan pada saat ditanyakan apa itu takwa, beliau menjawab bahwasanya seseorang itu yang berjalan di tengah jalan dan jalan itu dipenuhi dengan duri. Maka bagaimana posisi kamu pada saat berjalan di tengah jalan yang dipenuhi dengan duri? Seorang tersebut menjawab bahwasanya aku akan berjalan dengan sangat hati-hati. Itu yang diantara makna takwa yang dipahami oleh para sahabat. Mereka mengetahui makna takwa itu dengan sebenarnya. Dan begitu juga Ibnu Mas'ud pada saat ditanyakan tentang takwa. Apa itu takwa? Al-khawfu minal jalil. Ibnu Mas'ud menceritakan takwa itu adalah kekhawatiran, ketakutan kita terhadap Rabb, terhadap Allah. Bagaimana nasib kita? Wal amalu bitanzil, dan mengerjakan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini adalah takwa. Wal isti'dad li yaumir rahil, dan bagaimana kita mempersiapkan kehidupan tatanan kita pada saat kita hidup di dunia ini untuk kehidupan setelah kematian kita. Mereka memahami takwa dengan sebenarnya. Jadi begitu mereka mendengarkan usikum bitaqwallah, maka bergetar hati mereka. Wassamu wat-ta'ah wa in 'abdun habsyiyyun fa innahu man ya'ishu minkum fasiru ikhtilafan katsira. Rasulullah SAW mengibaratkan bahwasanya nanti di akhir zaman kita akan mendapatkan perselisihan yang sangat banyak. Ini yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa iyyakum wa muhdatsatul umur. Dan hendaklah kalian itu berhati-hati terhadap keadaan yang kalian buat-buat, yang kalian reka-reka.
fa innahu may ya'ishu minkum fa innaha dhalalatun faman arada dzalika minkum fa alaihi bisunnati wa sunnati khulafa'ur rasyidin mahdiyyin min ba'di ghuddu 'alaiha bin nawajiz. Rasulullah SAW memesankan kepada kita untuk mengikuti sunnahnya dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan setelah khulafa'ur rasyidin. Salah satu karya yang paling hebat dari ulama itu adalah Imam Nawawi. Beliau mempunyai umur 45 tahun. Akan tetapi karyanya itu memenuhi bumi. Boleh dilihat rumah mana yang tidak ada kitab Riyadhus Shalihin. Hampir semua rumah mempunyai kitab tersebut. Padahal kitab itu hanya merupakan bagian kecil dari karangan beliau. Belum lagi dengan majmu', belum lagi dengan kitab-kitab yang luar biasa spektakuler. Maka kita pada saat hari ini orang mengatakan berpeganglah kepada Al-Quran dan hadis, memang betul. Namun kita tidak pernah bertemu langsung dengan Rasul. Caranya belajar dari para ulama yang mu'tabar. Ini yang harus kita lakukan, sebagaimana yang dipesan oleh Rasulullah SAW. Berikutnya, Rasul melakukan aktivitas walam yakun Nabi sallallahu alaihi wasallam yuktharu alaihi fi hadhihi al-ghiddah wa innama kana yatakhawwaluhum biha wa yata'ahaduhum min ghairi imla. Dan ceramah Rasul itu sebenarnya tidak seperti ceramah pada siang berbahagia ini sampai dengan durasi 1 jam. Rasul itu ceramahnya pendek, akan tetapi mereka itu meresapi apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aktivitas pertama, ceramah singkat yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bersumber dari Rasul. Aktivitas kedua setelah subuh yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW, waqad yatahaddatsa ilaihim kama shalla maratus subh thumma aqbala 'ala an-nas faqala bainama rajulun yasuqu baqarah lahu qad hamala 'alaihi iltafat ilaihi al-baqarah faqalat inni lam ukhluq li hadha walakinni innama khuliqtu lil harf. Di antara ceramah Rasulullah SAW, Rasul itu memberikan sebuah gambaran bahwasanya ada seorang pengembala kerbau, binatang. Pada saat dia sedang mengembala kerbaunya itu, dia memukul gembalanya, sapinya. Pada saat itu sapi tersebut mengatakan bahwasanya inni lam ukhliq li hadza. Aku tidak diciptakan untuk dipukul. Itu langsung lembunya ngomong. Itu isi ceramah. Isi ceramah Rasul pada saat itu adalah menceritakan sesuatu yang menurut akal para jamaah itu tidak masuk akal. Maka pada saat itu faqalan nas subhanallah. Maka pada saat itu manusia, pada saat itu para sahabat mengatakan subhanallah. Kok bisa ya? Ta'ajjuban wa faza'an. Mereka itu sangat syok dan kaget tentang cerita yang diceritakan oleh Rasulullah. Pada saat seorang pengembala lembu memukul lembunya, langsung lembunya itu menegur si pengembala tersebut. Aku tidak diciptakan untuk dipukul, akan tetapi aku diciptakan untuk membajak. Ini dialog antara lembu dengan yang punyanya. Kalau seandainya hari ini terjadi, mungkin akan lari orang-orang mendengarkan lembunya protes seperti itu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni uminu bihi Abu Bakr wa Umar. Maka Rasulullah SAW pada saat sahabat yang lain itu kaget dan syok mendengarkan isi tausiah bahwasanya lembu berbicara dengan seorang pengembalanya, maka Rasul membenarkan bahwasanya Abu Bakar dan Umar apabila mendengarkan percakapanku mereka akan beriman. Tanpa ada jidal, tanpa ada perdebatan. Beginilah kualitas keimanan mereka. Mereka tidak akan pernah sedikit pun membantah apapun yang keluar dari mulut baginda Rasulullah SAW. Beginilah kualitas keimanannya. Hari ini, bagaimana tingkat keimanan kita kepada Allah dan kepada Rasul? Sudah banyak hal yang disampaikan oleh baginda Rasulullah kepada kita. Akan tetapi, masih banyak pertanyaan-pertanyaan. Mungkinkah? Apa iya? Kenapa bisa? Inilah bentuk ketidaksyukuran kita terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita dengan mengirim baginda Rasulullah SAW. InsyaAllah kita akan membacakan beberapa isi tausiah Rasulullah SAW menjelang setelah salat subuh, dan pada pertemuan berikutnya
kita akan membacakan tentang Majlisun Nabawi. Bagaimana sekolahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat kepada diri saya dan kepada jemaah semuanya, sehingga kita bisa membuktikan kecintaan kita kepada Allah dan kepada Rasul dengan mengikuti segala apa yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.